Oke, shalom semuanya. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh buka telinga kita, sungguh-sungguh buka hati kita buat Tuhan, sehingga setiap pesan-pesan yang Tuhan sampaikan pada pagi hari ini di dalam pertemuan kita itu sungguh-sungguh boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Gitu ya. Dan pagi hari ini sama-sama kita akan melihat seperti yang tertera di tampilan proyektor. Saya akan bacakan, mungkin yang di rumah mungkin ada yang nggak kelihatan. Hari ini kita akan berbicara tentang Jesus Love Language. Dalam bahasa Indonesianya artinya adalah bahasa cinta dari Tuhan Yesus. Bahasa cinta dari Tuhan Yesus. Ayatnya bisa ditandai semuanya, ada di Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Silakan ditandai, saya nggak akan bacakan itu full karena keterbatasan waktu yang ada, tapi sungguh-sungguh supaya boleh menjadi bahan perenungan di rumah. Setelah mendengarkan sabda Tuhan pada pagi hari ini, nanti sungguh-sungguh boleh direnungkan lagi di rumah, dipelajari lagi di rumah. Saya minta tolong ditampilkan untuk setiap materinya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya mau sampaikan bahwa setiap pribadi, setiap orang itu memiliki bahasa cintanya tersendiri. Setiap pribadi itu memiliki bahasa cintanya tersendiri. Apa itu bahasa cinta? Bahasa cinta adalah satu cara atau bagaimana seseorang atau pribadi mengungkapkan, menunjukkan rasa cinta kepada orang yang dia cintai. Bahasa cinta adalah bagaimana seseorang atau pribadi menunjukkan, mengungkapkan rasa cinta yang dia miliki kepada orang yang dia cintai. Jadi setiap kita itu memiliki cara tersendiri bagaimana untuk kita menunjukkan rasa cinta kita pada orang yang kita kasihi. Contoh, paling gampang, kalau secara fisik bisa dengan melalui pelukan, bisa dengan melalui ciuman. Atau dalam bentuk hal yang lain, seperti kata-kata cinta, oh iya, I love you, oh iya, aku mengasihimu, wo aini, aku tresno kulo, dan lain sebagainya. Kulo tresno jenengan gitu ya, atau kulo tresno sampean. Ada banyak ungkapan, ya, atau bahkan mungkin melalui pemberian-pemberian di dalam kita melakukan pemberian-pemberian kepada orang yang kita kasihi. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tahukah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian bahwa Tuhan itu juga memiliki bahasa cinta? Bahwa Tuhan itu memiliki bahasa cintanya juga buat setiap kita. Nah, hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian ketahuilah, Tuhan itu juga ingin menunjukkan cintanya buat setiap kita. Namun terkadang kita ini sebagai manusia, kita tidak bisa memahami bahasa cinta yang diberikan oleh Tuhan. Padahal Tuhan sesungguhnya itu sudah menunjukkan kasih-Nya atau cintanya yang begitu besar buat setiap kita. Kita manusia yang terbatas memang tidak akan pernah bisa sepenuhnya memahami Tuhan yang serba tidak terbatas. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang tanpa batas, Tuhan yang sungguh-sungguh ajaib luar biasa yang mungkin bahkan jauh di luar, di atas pemikiran kita setiap manusia. Tetapi sesungguhnya Tuhan berusaha begitu rupa untuk menunjukkan bagaimana cintanya itu boleh ada di dalam setiap kehidupan kita. Next. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, apa bahasa cinta dari Tuhan? Mungkin hari ini saya akan bisa sampaikan hanya dalam waktu yang singkat, tapi mari kita sama-sama boleh mengerti, perhatikan dengan baik. Apa yang Tuhan lakukan
buat setiap kita. Bagaimana bahasa cintanya Tuhan. Bagaimana Tuhan menunjukkan cintanya, kasihnya buat setiap kita. Yang pertama adalah melalui pengorbanan. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun, memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, langkah pertama ini tentunya kita semua sudah tahu dengan jelas bahwa bahasa cinta Tuhan, cara yang dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan kasih-Nya buat setiap kita anak-anaknya adalah dengan pengorbanan. Bentuk tertinggi dari kasih itu adalah pengorbanan. Yohanes 15 ayat 13 bisa dicatat, yang intinya adalah, bunyinya kurang lebih adalah, tidak ada yang lebih tinggi selain daripada seorang sahabat yang mengorbankannya, selain daripada seseorang yang mengorbankan nyawanya untuk sahabatnya. Pengorbanan itu adalah bentuk kasih tertinggi, dan kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk menebus setiap dosa kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pengorbanan itu artinya adalah ada sesuatu yang hilang dari diri kita demi untuk orang yang kita cintai. Itu artinya adalah pengorbanan. Jadi ada sesuatu yang berkurang, ada sesuatu yang hilang dari diri kita, yang kita berikan kepada orang lain yang kita cintai untuk kebaikan orang tersebut. Demikianlah juga dengan Tuhan. Tuhan Yesus yang sudah mengorbankan nyawanya di atas kayu salib, menunjukkan bahasa cintanya yang tidak terbantahkan. Siapa lagi Bapak Ibu? Apalagi yang harus dibuktikan Tuhan? Karena Tuhan sudah mengorbankan nyawanya. Sebenarnya dari satu poin ini saja, kita sudah mengetahui bahwa Tuhan itu begitu mencintai dan mengasihi kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, seringkali mungkin karena kita sudah seakan-akan Paskah itu rutin tiap tahun atau perjamuan rutin tiap bulan. Tapi saya menghimbau pada setiap kita, marilah setiap kita sungguh-sungguh boleh mengingat dan sungguh-sungguh boleh memahami dan menyelami betapa dalamnya kasih Tuhan. Betapa dalamnya kasih Tuhan. Walaupun mungkin tidak sempurna pemahaman kita, tapi setidaknya kita boleh menangkap apa yang menjadi kerinduan dan kasih Tuhan buat setiap kita. Yang pertama itu tadi adalah melalui pengorbanannya. Di atas kayu salib, Tuhan menunjukkan bahasa cintanya yang tidak terbantahkan buat setiap kita anak-anaknya. Yang kedua, bahasa cinta dari Tuhan adalah teladan. Ibrani 12 ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Bahasa cinta yang Tuhan berikan berikutnya itu adalah teladan. Teladan ini adalah bagaimana Tuhan memberi contoh bagi setiap kita melalui kehidupannya sendiri. Dia yang rela dihina, dia yang rela dicemoohkan untuk menyelamatkan setiap kita. Bagaimana Tuhan menunjukkan kasih, bagaimana Tuhan menunjukkan kesabaran, bagaimana Tuhan menunjukkan karakternya. Supaya Tuhan itu boleh menjadi contoh yang utama buat setiap kita. Dan demikianlah harusnya kita juga menjadi mempunyai mentalitas, mempunyai karakter seperti apa yang Tuhan contohkan di dalam kehidupannya. Di dalam pelayanan Tuhan Yesus, kurang lebih selama 3,5 tahun, Tuhan melakukan pelayanannya di dunia ini.
Tuhan sudah menunjukkan berbagai contoh dan karakter yang seharusnya kita anak-anaknya itu boleh meneladaninya. Hidup berdasarkan karakter Kristus, yaitu hidup serupa dengan Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Tuhan itu mengusahakan kepada setiap kita melalui teladan kehidupannya supaya kita ini bisa mengerti. Supaya kita ini bisa mengerti. Mengerti apa yang jadi maksudnya Tuhan. Mengerti apa yang harus kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Dalam kehidupan kita yang sungguh mengganggu hati, pikiran kita adalah saat kita merasa sendiri. Kalau kita merasa sendiri, kita akan merasa, kok aku torek sing ngalami berbagai ujian seperti ini. Kok cuma rasanya aku saja orang yang mempunyai beban paling berat di dunia. Tapi berbahagialah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Tuhan menunjukkan bahasa cintanya lewat teladannya. Bahwa engkau tidak sendiri. Kalau engkau hari-hari ini sedang berjuang untuk memelihara imanmu. Kalau hari-hari ini engkau sedang struggling. Engkau hari-hari ini sedang bergumul untuk bagaimana engkau menjaga hidupmu, memelihara imanmu, memelihara hatimu di hadapan Tuhan. Saya berkata buat setiap engkau yang mendengarkan firman pada pagi hari ini. Engkau tidak sendiri. Karena Tuhan yang sudah berikan teladan, engkau tidak sendiri. Penyertaannya itu selalu ada buat setiap kita. Setelah Tuhan menunjukkan bahasa cintanya melalui pengorbanannya, dan Tuhan menunjukkan bahasa cintanya melalui teladannya, dan yang berikutnya, Tuhan menunjukkan cintanya melalui didikan dan hajaran. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6 saja. Nanti lainnya bisa baca, renungkan di rumah, lebih dan lebih lagi. Demikianlah firman Tuhan, Ibrani 12 ayat 5 sampai 6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada poin ini saya tahu ini merupakan aspek atau poin yang paling susah kita terima. Kenapa? Karena dari segala bentuk bahasa cinta Tuhan, ini yang menimbulkan rasa sakit buat setiap kita. Yaitu hajaran dan didikan Tuhan. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, aspek inilah yang sesungguhnya akan membuat kita itu boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Menjadi pribadi dengan kualitas yang lebih baik, menjadi pribadi yang punya iman yang kuat, menjadi pribadi yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, lebih dewasa, lebih kuat, lebih menjadi berkat. Loh, kenapa kok seperti ini? Bapak, Ibu mungkin yang sudah punya anak, pasti pernah merasakan bagaimana ingin segala sesuatu yang terbaik bagi anaknya. Dan caranya terkadang harus melalui yang namanya didikan dan hukuman. Kalau anak kita melakukan kesalahan, saya pun juga demikian diperlakukan oleh orang tua saya ketika saya melakukan kesalahan. Maka pasti kita akan dihukum, dihajar, dididik, diberitahu kalau ini salah. Tetapi ingat, tetap dia seperti orang tua kita, bahkan lebih daripada itu. Tuhan berlaku sebagai Bapa. Dia tidak akan menghajar anaknya sampai tewas. Dia tidak akan memukuli anaknya sampai hancur babak belur. Tetapi dia hanya akan memberikan pelajaran sampai anaknya ini mengerti apa yang benar. Dan sesudah Tuhan memberikan didikan dan ajarannya, selalu ingat bahwa setelah ujian, setelah didikan, setelah ajaran,
akan selalu ada pemulihan yang daripada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya tahu mungkin di situasi hari-hari ini seperti sekarang ini, poin seperti ini bukanlah makanan yang mungkin makanan rohani, yang mungkin enak rasanya didengar telinga. Tapi saya percaya hari ini kalau kita benar-benar memahami bahwa Tuhan menyatakan kasih-Nya melalui setiap didikan dan ajarannya, maka saya percaya setiap engkau akan semakin bertumbuh dan semakin kuat di dalam Tuhan. Dan engkau akan semakin cepat melihat anugerah Tuhan itu dinyatakan di dalam setiap kehidupanmu. Karena setiap didikan dan ajaran Tuhan itu demi kebaikan kita. Supaya kita memperoleh keselamatan. Supaya kita ini teguh di dalam kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya tahu di dalam poin ini bukanlah merupakan poin yang mudah buat setiap kita. Tapi sungguh-sungguh biarlah kita bisa memahami betapa Tuhan mencintai kita. Kalau engkau masih dididik oleh Tuhan, kalau engkau masih menerima ujian dari Tuhan, bersyukurlah, berarti Tuhan masih mau sesuatu dalam hidupmu. Berarti Tuhan masih memperhatikan engkau dengan begitu rupa. Tuhan tidak ingin engkau celaka, Tuhan tidak ingin engkau masuk neraka. Tapi Tuhan ingin engkau bersama-sama dengan Dia ada di dalam surga. Kalau hari ini engkau masih merasakan ujiannya, ajarannya, didikannya, bersyukurlah. Tapi waspadalah ketika engkau mulai merasa engkau mulai baik-baik saja. Engkau mulai merasa ketika engkau hidup dalam dosa, tidak pernah ada lagi hukuman dan pengajaran Tuhan. Hati-hati. Hati-hati. Karena sesungguhnya pembiaran itu bukanlah bentuk kasih sayang. Bentuk kasih sayang adalah ajaran dan didikan. Ketika kita salah, kita diajar, dididik. Bukan untuk menyakiti kita, tapi untuk membawa kita ke dalam kebenaran. Sekali lagi saya tekankan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Mari kita melihat di dalam kehidupan kita. Bersyukurlah kalau engkau masih terima penghukuman didikan Tuhan, ujian daripada Tuhan. Bahkan mungkin ketika engkau merasa kehidupanmu mungkin sedang baik-baik saja. Engkau melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Tetapi ketika ujian itu datang, ketahuilah, seperti kalau kita mengajari anak-anak kita akan usaha. Biasanya kita akan melepas anak-anak kita di lingkungan dulu. Ikut orang dulu, merasakan gak enaknya ikut orang dulu, baru setelah itu biasanya dibukakan usaha. Sama, ketika kita mendidik anak kita dari kecil, supaya anak kita ini bisa bersosialisasi, menjadi anak yang bukan anak yang penakut, anak yang berani. Kita akan latih, lepas anak kita di sekolah, sehari diantar, 2 hari diantar, 3 hari sudah nggak diantar ke sekolah, berangkat sekolah sendiri. Anaknya takut? Iya, merasa pasti takut. Tapi lambat laun, kalau mulai terbiasa, maka akan menjadi pribadi yang pemberani, bukan lagi penakut. Sama dengan setiap kita. Mungkin kita merasa, Tuhan, aku sudah menjaga hidupku demikian rupa di hadapan Tuhan. Walaupun memang tidak ada yang sempurna. Tapi kita sudah jaga kehidupan kita. Ujian akan tetap datang. Tapi ketahuilah setiap ujian yang ada, setiap didikan yang ada, itu tidak untuk menyakitimu. Tapi untuk membawamu untuk menjadi pribadi yang semakin kuat. Untuk naik ke level yang lebih tinggi. Itulah yang dirindukan oleh Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bentuk bahasa cinta yang terakhir, setelah didikan dan pengajaran, adalah peringatan. Ibrani 12, ayat 12-17, saya akan sedikit bacakan di ayat yang ke-12. Sisanya bisa dibaca di rumah. Demikianlah ini, 12-13 ya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang. Jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Amin. Kembali ke materinya. Bentuk bahasa cinta yang terakhir, itu adalah peringatan. Yaitu Tuhan mengajarkan kepada kita menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Kita diberi modal pengetahuan oleh Tuhan. Nanti kalau
Bapak, Ibu, dan Saudara baca ayat 12-17. Itu semuanya adalah langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan. Itu sudah diberikan oleh Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk, kalau sesuai perikopnya, untuk memelihara iman. Nah, peringatan-peringatan itu, langkah-langkah itu merupakan bentuk bahasa cinta, bentuk cinta dari Tuhan buat setiap kita. Karena itu, Tuhan pernah berkata, barang siapa yang mengasihi aku, ia akan melakukan perintahku. Karena perintah Tuhan, karena pengajaran, pengetahuan yang dari Tuhan, itulah bentuk cinta dari Tuhan. Bahasa cinta yang datangnya daripada Tuhan. Nah, dari 4 hal ini, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ketahuilah bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh mencintai dan mengasihi kita. Apapun yang hari-hari ini kita alami. Dan saya tahu dan saya percaya itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Tapi ketahuilah, engkau tidak pernah sendiri. Ketahuilah Tuhan sungguh-sungguh mengasihi setiap engkau yang ada di tempat ini, setiap engkau yang menyaksikan pertemuan ini secara streaming online. Setiap anak-anaknya itu begitu dicintai Tuhan. Walaupun mungkin apa yang kita pikirkan, apa yang kita rancangkan, itu mungkin berbeda daripada apa yang Tuhan rancangkan. Tapi ketahuilah, segala yang terbaik Tuhan berikan buat setiap kita melalui bahasa cintanya. Next. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Tuhan mengasihi setiap kita. Semuanya, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Tuhan mengasihi setiap kita. Tuhan tidak ingin kita mengalami sesuatu yang buruk. Dan Tuhan tidak ingin kita untuk sampai tidak selamat. Tapi yang Tuhan mau adalah keselamatan. Supaya setiap kita boleh berada bersama-sama dengan Dia di surga kelak. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Walaupun hari-hari ini situasinya sangat tidak mudah. Biarlah kita sungguh-sungguh boleh memahami betapa kasih Tuhan itu boleh memenuhi setiap hati kita. Setiap bahasa cintanya, biarlah kita boleh memahaminya. Mari kita ambil sedikit waktu di dalam kehidupan kita setiap hari untuk benar-benar punya waktu, untuk benar-benar boleh merasakan, untuk benar-benar boleh kita mencoba mengerti apa yang menjadi bahasa cinta dari Tuhan. Setiap hari, sampai kita sungguh-sungguh merasakan kasih-Nya itu boleh memenuhi setiap hati kita. Dan saat kasih-Nya itu memenuhi setiap hati kita, apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, kita tetap akan menemukan damai sejahtera di sana. Sebab kita tahu ada Tuhan yang akan menolong kita. Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.